yang dilakukan Mas Hanaf beberapa ini. Mas Hanaf juga ini cukup, saya rasa cukup terkenal di Twitter, sering memberikan banyak diskusi tentang logika di Twitter. Teman-teman yang mungkin ingin mendapatkan apa juga penjelasan tentang bagaimana berargumen bisa langsung follow Twitternya Mas Hanaf. Dan hari ini Mas Hanaf akan menjelaskan tentang sangat menarik menurut saya. Teman-teman bahkan sudah dikirimin artikelnya dan sangat menarik. Judulnya adalah The Ultimate Problem of Classical Logics. Apakah itu nanti akan langsung dijelaskan oleh Mas Hanaf. Oke teman-teman, uh, hari ini tidak ada waktu. Mas Hanaf silakan ngomong anu 1 jam 1 jam setengah. Saya rasa oke. Kurang dari itu juga nggak apa-apa. Nanti akan berakhir sekitar jam 9. Oke teman-teman, terima kasih. Itu dari saya. Kita langsung ke Mas Hanaf. Silakan Mas Hanaf bisa diambil alih. Ya, oke, terima kasih. Ini saya share dulu ya. Bisa ya? Terlihat nggak? Sudah terlihat Mas. Oke. Ini ini kok hitam di saya. Ya udah. Kalau udah terlihat ya. Oke. Jadi terima kasih Masih hitam Mas, pertama. masih hitam. Oh, masih hitam ya? Masih hitam, masih hitam. Oh, nggak keluar. Harus entire screen. Entire screen. Ya, shit. Udah apa belum? Atau belum? Masih belum, masih belum. Kok belum? Apa saya harus keluar dulu dari HP nih? Eh, Masa sih itu masuk nggak itunya apa layarnya? Atau cuma dari saya doang? Hmm, Tidak, tidak. apa ya? Mana nih? Hitam aja itu. Naf. Konsentrasi. Dalam? Cuma warna hitam Udah sih masuk? di tempatku. Enggak, Iya, enggak. coba Cuma warna hitam warnanya ya? hitam. Ya makanya. Nah, Hmm. kamu pakai laptop apa pakai handphone itu? Enggak, ini pakai laptop ini. Oh. Apa mungkin, iya. Apa mungkin ini yang Boleh, boleh, presentasiin boleh. coba? Ah, Iya. Boleh, boleh. silakan, silakan. Tuh, stop ya. Oke. Oke, terlihat. Oke. Baik, terima kasih. Selamat malam. Langsung ya, saya masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para teman-teman sekalian yang udah datang dan meramaikan. Dan terima kasih juga kepada Zeno yang udah mau merayakan eh, World Logic Day ya. Ya, udah karena orang-orang ini rata-rata secara umum selalu pakai kata logik, tapi sebenarnya nggak paham logik itu apa. Tapi biasanya yang paling banyak ngomong soal logik itu orang libertarian biasanya itu, tapi masalahnya masalah-masalah politik lah ya. Jadi belum ada istilahnya kalau di Indonesia yang memang benar-benar fokus kepada belum benar-benar fokus pada logik itu apa. Dan sebenarnya ini menyambung dari kemarin. Sebenarnya ini proyek saya udah lama sih sebenarnya. Itu dari 2018 ya, dulu sebelum skripsian. Sebenarnya saya ingin masukkan ini dalam skripsi, tapi saya hold dulu pada saat itu. Jadi mungkin saya anuin sekarang aja. Nah, mumpung juga World Logic Day. Oke, ada aja deh. Oke, jadi eh, ada masalah ultimate ya di sini ya dalam eh, classical logic istilahnya. Dan kemarin sebenarnya sempat ngobrol sama Mas Sosi. Dia bilang bahwa sebenarnya nggak ada yang salah ya, memang kalau bilang salah atau nggak salah secara empirik bilang dalam kita membahas tentang logik ya nggak ada bermasalah sih. Kita yang bermasalah justru kalau kita
menghantamkannya secara empirik. Justru logik ya harus kita lawankan dengan logik karena kita berbicara tentang penalaran. Meskipun pada akhirnya dalam penalaran itu kita masukkan hal-hal yang berbau material kayak misalkan ada X, ada person ini, person itu, ada entitasnya, tapi tetap semuanya pasti akan kembali kepada penalaran itu sendiri kan seperti itu. Nah, dan sebenarnya problemnya ketika saya itu dulu itu berpikir bahwa seberapa umum sebenarnya classical logic ini. Jadi ketika kalau di Indonesia dibilang ini adalah penalaran umum ya, tapi di sini classical logic itu seumum apa sih gitu loh. Bisa mencakup domain apa saja, kita bisa membicarakan apa saja dari classical logic ini. Sebenarnya awalnya dari sana. Dan selain itu ada aksidental dari apa ya? Kebetulan saya juga menemukan problem utama dalam classical logic sebelum saya baca-baca itu. Oke, next no. Oke, dari awalnya ini simbol dulu ya. Jadi simbol dulu. Jadi kalau kalau kita pahami dulu, kalau misalnya nggak paham bahasanya kan nanti kita malah kebingungan dengan provingnya. Jadi awalnya kalau misalkan kapital itu skematik formula, kalau PQR itu yang kecil itu proporsional parameter. Bedanya apa? Kalau skematik itu mewakili seluruh well form formula. Jadi formula yang well form. Jadi kalau misalkan panah-panah itu nggak well form ya, tapi kalau A panah B, jika A maka B itu well form. Itu skematik formula mewakili seluruh. Jadi ya sebenarnya tadi kalau bikin balik ke objek arbiter, skematik formula itu adalah formula arbiter. Jadi sebenarnya seperti itu, konsepnya tetap sama. Nah, kalau proporsional parameter itu kembali ke atomik karena PQR. Nah, itu tadi kembali ke proposisi atomiknya. Negasi, saya kira kalau teman-teman SMA udah paham lah ya negasi, material implication itu implikasi, implikasi dan atau. Nah, sama nanti ada quantifier tambahan. Necessary itu niscaya, suatu hal yang pasti. Ya, misalkan P itu pasti, yaitu ada kotak P nanti tulisannya kayak gitu. Kalau diamond yang di bawahnya itu possible, itu kemungkinan. Kalau will always itu kayak necessary tapi di future. Jadi akan selalu terjadi di masa depan. Nah, kalau yang di bawahnya itu kayak diamond tapi apa ya istilahnya terkontraksi seperti itu was never. Jadi tidak pernah terjadi di masa lalu. Nah, terus ada metallurgical symbol, itu synthetic entailment sama semantic entailment. Tapi sebenarnya kalau di logic yang udah dibuktikan bahwa dia complete and sound, ya sebenarnya sama aja dua hal itu. Tapi nanti ada perbedaannya. Kalau semantik itu nanti di modelnya, kalau sintaktik nanti di struktur formulanya seperti itu. Oke, next no. Next. Halo. Aku kejaput tuh gimana nih? Ainu? Ini kemana ya? Oke. Oke. Jadi oke. Jadi ngomong. Oke, jadi ini awal-awal lah ya. Semisal kita punya A dan B. Kesimpulannya apa? Nah, kalau orang waras pasti akan bilang kalau A itu tergantung dari A-nya apa, B-nya apa. Semisal A-nya adalah jika A maka jika P maka Q, B-nya P, berarti kesimpulannya Q kan gitu. Sederhananya seperti itu kan. Nah, tapi kalau insane person ini, orang gila ini, kalau orang gila ini dia menganggap ada namanya penyimpulan atau penalaran absolut. Ini saya pakai bahasanya Hegel ya. Penalaran absolut, kata absolut ini. Ini orang-orang klasikal ini rada Hegelian. Nah, ini itu kita bisa menyimpulkan apapun menyimpulkan sesuatu dari apapun A dan B itu. Nah, orang gila ini orang klasis atau classical logician, orang-orang yang memakai atau menegaskan tentang bahwa hanya logika klasik yang valid dan hanya logika klasik lah yang merepresentasikan bagaimana kita bernalar atau berpikir. Absolute inference itu apa? Tuh, jika A maka B, if A then B, atau if A implies B. Jadi, bagi insane person atau classical logicians ini, atau klasis ya,
Kalau misalkan ada A dan B, kesimpulannya adalah A menyebabkan B. If A, then B, istilahnya. Untuk apapun A dan B itu. Kok bisa pertanyaannya? Oke, next. Nah, ini dulu ya. Ini eh, ini demonstrasinya aja, ini biar rigid aja. Tapi intinya dari demonstrasi ini kita bisa lihat kalau teman-teman dapat paper saya itu nanti bisa kalian cek satu-satu bahwa memang urutannya seperti itu. Jadi dari awal dari A sama B kita bisa menyimpulkan bahwa A mengimplikasikan B. Dan di situ ini menjadi absolute inference. Jadi apapun A dan B itu kita bisa menyimpulkan hal tersebut dan ini cukup cukup eh, merusak pikiran lah istilahnya ya. Jadi jelas the case bahwa kalau dalam logik classical logic itu ketika ada dua hal yang bersandingan atau didankan, mereka pasti menyebabkan salah satunya menyebabkan hal yang lainnya atau salah satunya mengimplikasikan satu hal yang lainnya. Dan itu juga berarti bahwa A dan B ketika kita pakai dan di situ itu juga mengimplikasikan A maka B. Dan itu kalau kita lihat dari premis 3 sampai 10. Nah, itu jadi kalau kita bentukkan dalam kalau kita ubah bentuknya dalam form yang dalam form teorem ya. Nah, di situ kita bisa lihat di bawah sendiri. Therefore, terbukti bahwa A dan B. Jika A dan B, maka jika A maka B. Jadi kayak apa maksudnya di sini sebenarnya ini? Karena kalau misalkan kemarin yang dibahas oleh Mas Sosi bahwa ini bukan realitas, ini bukan tentang realitas, Mas. Kalau saya ngelihatnya, justru malah jika A maka B itu dari form ini itu bukan soal tentang realitas yang ngambil, tapi bagaimana pikiran kita ini ketika kita punya dua hal dalam pikiran kita, bagaimana bisa kita menginference bahwa salah satunya pasti mengimplikasikan yang lain seperti itu. Sebenarnya ini problemnya juga problem logik kalau nggak hanya di realitas gitu. Next. Nah, kalau secara semantik kita lihat ya, ini kalau kita SMA dulu ingat lah ya, truth table lah ya, ini kalau juga klasik sekali. Di truth table tautologis. Jadi ini benar-benar teorem, teorema, teorema dari classical logician. Classical logic bukan classical logician, classical logic. Kan SMA kelas 1 ini logika matematika. Nah, kalau IPS atau beda ya, udah kurikulum K13 ya itu Anies Baswedan yang ada-ada aja emang. Oke, jadi eh, truth table ini kalau dari truth table ini kita ngelihat bahwa teorema ini akan selalu benar. Jadi apapun A dan B itu yang yang kita masukkan di situ akan selalu benar bagi semantik seperti ini, semantik yang classical logician. Nah, kita menamai ini sekarang adalah theorem of confusion. Jadi teorema yang membingungkan. Ini namanya arbitrary aja ya, masih namanya. Nah, kita ngelihat aja, semisal A-nya kita ganti nih. A datang ke pesta. Y datang ke pesta yang sama. Kesimpulannya, jika X datang ke pesta, maka Y juga datang ke pesta. Kayak apakah selalu demikian? Bisa kita bayangkan aja dalam pikiran kita gitu. Kita nggak berbicara tentang realitas dulu. Mungkin kalau dalam posisiku memang harus ada hubungannya dengan realitas, tapi kalau misalkan kita nanti perdebatannya takutnya nanti out of topic karena memang logik selalu di dalam kerangka logikanya itu atau penalarannya. Tapi secara penalaran pun kita nggak akan bisa pernah menerima hal ini gitu. Karena nggak masuk akal hanya karena dua hal itu ada bersamaan. Semisal ada seseorang datang di dalam tempat yang sama secara bersamaan atau bahkan tempat yang berbeda, bisa secara logis kita bisa menyimpulkan bahwa dua-duanya berimplikasi akhirnya. Justru ini keanehan. Justru apa yang dimaksud di sini dan itu nggak bisa dipahami sebenarnya dalam logik ini. Semisal kita bawa ya,
kita bawa teorema ini ke higher order, karena kita ada di zeroth order ya. Kita ada di higher order nih. Jadi semisal kita tahu suatu hal itu mungkin dan niscaya secara bersamaan, semisal, berarti kemungkinan dia mengimplikasikan keniscayaan dia. Justru kacau. Akhirnya pikiran menjadi kacau. Pikirannya jadi kacau gara-gara ini. Theorem of confusions membuat pikiran kita bingung. Selanjutnya, semisal kita masuk ke temporal ya itu ya. If it is will always P and P, jadi ketika di masa depan kita tahu kita bisa memprediksi bahwa ini akan selalu terjadi, suatu hal selalu terjadi, dan sekarang dia terjadi juga, berarti yang menyebabkan sekarang ini, kejadian sekarang ini adalah suatu hal yang terjadi di masa depan. Jadi aneh. Nah, terus kita lihat lagi nih bahwa misalkan was never, bahwa suatu hal itu tidak pernah terjadi di masa lalu. Dan suatu hal itu terjadi sekarang, tapi akhirnya kita menyimpulkan bahwa suatu hal yang tidak pernah terjadi di masa lalu itu mengimplikasikan bahwa sekarang itu terjadi. Jadi apa maksudnya? Nggak tahu. Ya itu classical logic. Jadi pikiran kita meloncat dari hanya karena ada dua hal itu gitu. Itu makanya ini the ultimate problem sebenarnya dalam classical logic, bahwa ada domain yang nggak terjelaskan dalam logik ini apa maksudnya teorema ini. Okay, next. Cek. Belum? Kelihatan belum? Kelihatan belum? Aku udah loh di sini. Kelihatan. Oke, kelihatan. Oke. Terima kasih, No. Oke, jadi gimana caranya kita menyelesaikan permasalahan ini? Pertama, kalau kita lihat dari demonstrasi pertama itu, kalau misalnya teman-teman ini buka anunya ya, buka PDF-nya juga ya. Kalau misalkan kita lihat dari demonstrasi pertama, ada 6 aturan yang kita gunakan. Aturan rules, ya sebenarnya bisa jadi laws, kita sebut laws, kita bisa sebut axiom. Sebenarnya sama aja. Meskipun nanti secara teknis kita dibedakan satu-satu, tapi sebenarnya dalam prakteknya sama aja sebenarnya. Oke, yang pertama adjunction. Dari ketika ada dua hal, kita bisa menggabungkannya dengan operator dan. Itu yang pertama itu ya. Nggak problematik lah ya. Misalnya adalah kalau misalkan kita ngelihatnya di situ kayak intuitif aja ya. A, B, ada dua hal nih. Kita bisa menggabungkannya dalam operator dan. Oke. Yang kedua, distribution. Nah, distribution ini menyebarkan ya, disebar kalau misalkan ada atau ketemu dengan operator dan, kita bisa distribusikan dari ataunya ke salah satu dari dan itu. Dan distribusinya kalau misalkan dan ketemu atau, kita bisa distribusikan dan dari elemen yang dihubungkan oleh atau. Yaitu intuitif lah ya. Meskipun nanti distribusi diperdebatkan oleh quantum logician, tapi itu di luar konteks TOC ini ya, theorem of confusion itu di luar. Oke, nomor 3 itu komutatif ya, commutation. Dari commutation itu menukar posisi, jadi bisa A atau B jadi B atau A ya, atau converse ya, itu bisa lah. Tapi kalau converse biasanya buat if then, tapi kalau ini bukan buat if then tapi buat atau dan. Nah, itu kalau 3 hal yang di atas itu nggak problematik. Tapi kalau misalkan kita lihat di 4, 5, dan 6 itu problematik. Kenapa problematik? Nah, mari kita lihat satu. Kalau kita lihat yang pertama, yang simplification, memang nggak problematik. A dan B itu kita bisa simpulkan A. Jadi kita mensimplifikasikan dari dua hal yang digabungkan dengan operator dan, itu bisa kita simpulkan semisal, yaitu tadi misalkan X datang ke pesta, Y datang ke pesta yang sama, berarti dan Y, X dan Y datang ke pesta, maka X datang ke pesta kayak oke. Masuk akal. Jadi simplification di situ justified lah. Tapi kalau misalkan addition, ini biasanya jadi muncul perdebatan. Jadi dari A itu akhirnya di atau itu bisa kita tambahkan. Nah, nanti kalau untuk argumen addition nanti saya jelaskan setelah ini. Nah, untuk implication itu hubungan simetris antara atau dengan implikasi.
Jadi A atau B kita bisa terjemahkan dalam bentuk implikasi, dan A implikasi B kita bisa terjemahkan dalam bentuk disjungsi. Nah, jadi implikasi rumusnya di situ ya. Sebenarnya ini kalau di dulu sering dibahas, dan apalagi kalau misalnya kita di tes-tes TPA ini sering keluar kayak gini. Oke, next. Nah, problemnya adalah simplifikasi itu bolak-balik dapat diturunkan dari adisi. Jadi kalau kita nggak bisa menolak simplifikasi dan adisi uh, sendiri. Jadi kalau misalkan kita menolak simplifikasi, adisi juga ikut kita tolak. Jadi kalau adisi kita tolak, simplifikasi kita ikut menolaknya. Ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan, nah itu ya bisa dilihat tunjukkan oleh Mas Banin itu ya, untuk mau download teman-teman kalau ada PDF-nya. Kalau ingin fokusin satu-satu ke PDF-nya itu untuk demonstrasinya ya. Oke. Kalau di demonstrasi 2 ini, itu simplifikasi kita bisa simpulkan adisi. Dari tadi yang A dan B, maka A kita bisa turunkan. Tapi kok bentuknya negasi? Sebenarnya nggak ada bedanya sih, karena kita di skematik. Kalau misalkan di skematik, bukan A kita bisa convert ke C. Bukan B-nya kita convert ke D, dan itu sama aja dengan A. Karena sama-sama skematik. Jadi kalau misalkan di demonstrasi juga sama. Jadi sebenarnya dari situ kita bisa simpulkan bahwa simplifikasi juga entails adisi, dan adisi entails simplifikasi. Nah, makanya dari sini kita harus paham bahwa kita nggak bisa satu-satu untuk di sini. Meskipun ya saya kalau misal ini kan kita bicaranya di ranah logika klasik ya. Karena kita masih mengamini transposisi, itu kita menggunakan transposisi dan De Morgan. Sebenarnya kita bisa menolak transposisi dan De Morgan itu. Atau De Morgan ya, salah satu kita bisa tolak sehingga simplifikasi dan adisi itu tidak mengintil satu sama lain, itu bisa. Tapi ya cukup kompleks akhirnya, karena kita akan go model yang sophisticated di situ, dan saya kira cukup berlebihan karena memang ada argumentasi untuk mempertahankan addition. Sementara simplification kita sudah tahu nggak problematika. Oke, next. Nah, addition, jadi addition itu tidak problematik dalam dirinya sendiri. Kalau kita lihat di sini ya. Jadi kalau misalkan kita hanya menggunakan addition doang, itu nggak ada problem sebenarnya. Karena kita bisa menambahkan terus-menerus. Misal pertama it is raining, sekarang hujan. Terus kita tambahkan lagi, sekarang hujan atau anak makan. Sekarang hujan atau anak makan atau Inu berenang. Sekarang hujan atau anak makan atau Inu berenang atau Bang Awi naik sepeda motor. Atau boleh. Dan itu atau itu tadi tidak mempengaruhi sama sekali tentang A. Tentang case A-nya itu yang di awal bahwa itu hujan, nggak akan berpengaruh gitu. Bukan tiba-tiba lantas ketika kita adisi tiba-tiba nggak hujan, kan enggak. Tetap aja di konteksnya tetap di A, di A-nya tetap dipertahankan sebenarnya kan. Jadi addition sebenarnya nggak bermasalah dalam dirinya sendiri. Nah, next. Nah, apabila addition ditambahkan dengan rules of implication tadi, nah inilah jadi masalah. Nah, itu dari demonstrasi 5 ya. B entails A maka B. Jadi premis 1, B, terus dari premis 2 kita adisi ya, bukan A atau B. Ya sebenarnya itu tambahin komutatif aja, nanti additionnya bukan A. Terus akhirnya kita simpulin pakai implication bahwa A maka B, QED, selesai. Nah, ini yang dinamakan dengan paradox of material implications. Itu sering diungkapkan oleh logikawan yang non klasik ya, ini tentang masalah material implication ini, paradox of material implication. Paradoksnya di mana? Nah, sesuatu B, something is the case, suatu hal yang seadanya the case lah, istilah the case itu ya kita bisa bilang true, tapi nggak mesti true. Tapi anggaplah itu true, suatu hal yang benar, itu membuktikan bahwa dia diimply oleh apapun. Kok bisa apapun? Karena A itu kan skematik. Skematik kan mengkonstitut semua well-formed formula. Jadi sesuatu, semisal itu training dan itu benar misalkan, bahkan itu salah pun, karena kita the case ini artinya asersi ya,
Jadi it is raining itu berarti hujan itu disebabkan oleh apapun. Kalau menurut classical logician. Nah ini jadi problemnya di sini nih, paradoksnya di sini. Apa maksudnya ini? Kok bisa? Kok bisa something is the case? Itu berarti dia di-imply oleh apapun, nggak masuk akal. Sebenarnya sudah dari titik ini, secara penalaran pun udah nggak masuk akal ke psikologi. Nggak masuk akal dalam arti ketika kita bawa ini secara umum kan. Karena sekali lagi classical logic selalu kalau di Indonesia lah ya, dengan penalaran umum. Tapi domainnya jelas nggak umum. Domain jelas domain spesifik dong. Tapi kalau misalnya kita bicara spesifik pun, anything ini maksudnya apa dalam domain spesifik? Nggak ada yang bisa menjelaskan hal itu. Jadi, dan ini pun sebenarnya lolos ya, kalau misalnya kita lihat aksioma yang ada di Hilbert, yang digunakan Frege, ini masuk. Pada material implication itu masuk dalam aksioma yang mereka gunakan untuk mengkonstruk classical logic. Dan kok bisa? Nggak tahu. Saya pun nggak tahu kenapa mereka menggunakan itu dan apa justifikasinya. I don't know. But it is what it is. Okay, next. Nah, sekarang kita gunakan POI itu tadi ya, Paradox of Material Implication itu tadi, dengan simplification, akhirnya kita menemukan teorema yang sama. Teorema TOC, Theorem of Confusion, teorema kebingungan, kita bisa menurunkan teoremanya. Jadi, clear pada titik ini, bagaimana cara kita untuk mengget rid TOC? Nah, kita harus reject POI. Kita harus menghilangkan paradox of material implication dalam teorema kita. Nah, caranya untuk menghilangkan paradox of material implication berarti kita harus menolak axiom of implication. Dari analisis kita dari tadi itu udah jelas sebenarnya arahnya ke sini. Karena kalau misalnya kita lihat di addition sebenarnya nggak masuk bermasalah kan? Kan seperti itu. Jadi ini ad hoc-nya arahnya ke sana. Akhirnya analisis kita ngerejectnya lewat menghapus axiom of implication. Jadi nggak ada dari atau ke implication seperti itu. Oke, next ya. Next. Udah belum, Naf? Udah belum, Naf? Udah. Belum. Ya aku udah misalnya. Axiom of implication kan? Oh, oke. Udah. Terima kasih, Nu. Nah, ini axiom of implication ya. Jadi kita sekarang fokus ke aksioma implikasinya. Axiom implication itu symmetrical relation between disjunction and material implication. Jadi ada dua macam dari axiom of implication. Pertama adalah menyimpulkan atau menyimpulkan material implikasi dari disjungsi. Itu tadi yang kita lihat yang model pertama itu. Jadi dari A atau B jadi bukan A maka B. Nah, terus yang kedua itu deriving disjunction from material implication. Jadi dari jika A maka B, maka kita tahu bahwa bukan A atau B. Nah, kalau misalkan kita lihat di demonstrasi 1 dan 5, nah, itu yang dipakai adalah yang pertama dulu saja dari tadi yang kita lihat. Jadi yang kedua ini nggak dipakai sebenarnya. Jadi sebenarnya nggak ada masalah. Dia nggak bisa nurunin POC. Dan nggak bisa nurunin POI. Nah, jadi nggak ada masalah sebenarnya di situ. Jadi kalau dari sini sebenarnya proposal itu adalah kita cukup nge-reject yang macamnya yang pertama itu. Ketika kita menyimpulkan jika maka dari atau. Itu yang kita tolak. Jadi kalau misalkan A maka B, maka bukan A atau B, kita bisa terima. Seperti itu. Mungkin Mas Yunu bisa ngeliatin yang demonstrasi 1 sama 5 ya. Kalau nggak ribet sih. Demonstrasi 5 dulu mungkin. Oh ya. Ya sama aja lah. Oke. Nah, demonstrasi 5 ini ya. Implication, kita pakai law of implication. Itu dari premis 2. Premis 2 kan dari atau. Kesimpulannya di premis 3. Kan dari bukan A atau B, kesimpulannya A maka B. Itu implication yang model pertama. Kalau di demonstration 1, Mas Yunu.
Nah, demonstration juga, demo 1 itu kita lihat di premis 10 ya. Itu kita di premis 10, kita pakai implication dan dari P9, dari premis 9. Di premis 9 kita bukan A atau B, kita bisa simpulkan A maka B. Nah, di situ juga model yang pertama. Jadi kita nggak pernah pakai model yang kedua, jadi sebenarnya yang macam kedua itu nggak bermasalah, jadi nggak perlu kita sentuh. Jadi kita cukup reject yang model pertama. Oke, balik ke lagi. Terima kasih Mas itu. Langsung lanjut aja. Nah, my position. Jadi kita hanya bisa kita cukup untuk nge-reject first kind of law of implication. Jadi proposalku istilah bukan aku nge-propose di sini ya istilahnya bahwa axiom of implication itu only governs di asymmetrical relation. Jadi relasinya asimetris. Jadi nggak dua arah. Nggak kayak yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kan dua arah tuh. Dari atau ke jika maka, dari jika maka ke atau. Kan bisa. Kalau ini nggak. Cuman searah aja. Nah, jadi kita hanya bisa menyimpulkan atau dari material implication. Tapi tidak sebaliknya. Jadi kalau biar clear itu saya udah tunjukkan di bawahnya bahwa kita menerima A maka B maka bukan A atau B, itu yang kedua ya tadi. Kalau bisa kita lihat di slide sebelumnya itu yang kedua. Sama kalau korolerinya itu ya gampangnya kalau di sini simpelnya adalah kontraposisinya. Kalau kita lihat kontraposisinya kan berarti bukan negasi dari bukan A atau B maka negasi dari A maka B. Ya itu kontraposisinya. Nah, tapi proposalku reject yang model pertama tadi dari atau ke jika maka. Jadi A atau B itu nggak bisa kita simpulkan ya. Jadi kita akan reject itu. Jadi 1B sama 2B kita reject karena yang 2B itu korolerinya kontraposisinya dari yang 1B. Jadi kalau itu koroleri kita harus nolak dua-duanya mau nggak mau. Tapi sebenarnya bisa kita nolak salah satu kalau pakai caranya sih David Lewis. Itu yang sudah saya omongkan tadi di awal bahwa kita nge-reject kontraposisi. Jadi kita bisa akhirnya nyerang satu doang. Jadi korolerinya nggak ikut. Tapi ya itu karena di sini akan terlalu panjang untuk bahas David Lewis, mungkin bisa dibahas di pembahasan selanjutnya yang lebih dalam tentang hal itu. Mungkin bisa. Tapi di sini akhirnya cukup aja kita nge-reject salah satu, nggak apa-apa kita reject dua-duanya karena uh, nanti useful di sini ya. Oke, next. Nah, akhirnya POI, Paradox of Material Implication dan Theorem of Confusion ini, itu bukan logical theorem kita. Jadi kita lihat di demonstration 7 itu sintatiknya itu dicoret ya. Jadi B maka A maka B itu udah bukan teorema kita lagi karena dicoret. Proofnya apa? Kita lihat karena kita itu dicoret, akhirnya kita pakai assume indirect proof. Kita asumsikan secara indirect bahwa itu salah kan gitu. Kita asumsikan dia salah, kita nggak bisa nerusin karena 2B udah karena di 2B kan kita tolak gitu loh. Coba kita lihat 2B tadi sebelumnya ya. Kalau kita lihat di 2B itu, nah kita lihat di 2B itu kan negasi dari A maka B-nya nggak bisa kita turunkan ke A atau B. Jadi kita nggak bisa nerusin di situ, kita berhenti di situ. Jadi ya udah asumsi kita berhenti di situ dan bisa jadi benar. Gitu. Oke, kita balik lagi Mas Ino, ke yang tadi. Nah, begitu juga dengan demonstrasi 8 semisal dari B, nah, sebenarnya bentuknya sama kayak yang 7 ya. Tapi kalau 7 kan langsung diasumsiin karena itu. Nah, ini kan ada B sebelah kiri dan sisi kanan. Dan itu misalkan dari B, kita akhirnya tambahin adisi, nggak bisa kita terusin lagi apa-apa. Karena dari atau kita nggak bisa ke jika maka kan. Nah, karena kita nggak bisa nerusin yang di situ, yang di premis 2, ya sebenarnya bisa sih kalau mau diterusin di addition terus aja sampai infinity kan kayak gitu, sampai infinitum. Tapi ya itu di luar yang ingin kita proof kan. Nah, jadi P2 ya udah akhirnya ke P3 kita asumsiin negasinya karena itu coret kan. Assume indirect proof, kita asumsi negasinya udah QED selesai. Berarti nggak ada jalan bagi kita dari B tiba-tiba secara pasti untuk menyimpulkan A maka B kan. Karena bisa saja asumsinya A maka B itu salah. Jadi A tidak mengimplikasikan B. Mungkin. Nah, seperti itu. Oke, di demonstrasi 9 pun demikian.
Jadi yang TOC ini yang demonstrasi 9 dan 10 kan TOC, kalau 7 sama 8 itu yang TOI. Jadi yang 9 itu akhirnya diem juga sama kayak demonstrasi 7 karena negasi dari jika maka itu tidak kita definisikan di awal karena kita udah reject hal tersebut korolerinya. Di demonstrasi 10 yang ini sama kayak demonstrasi pertama tadi, kita lihat di premis 10-nya nggak bisa karena negasi A atau B nggak bisa kita simpulkan ke jika maka, dan karena kita tidak bisa simpulkan, akhirnya di sisi kanan A maka B-nya kita negasikan, assume, indirect proof, akhirnya diem di situ. Akhirnya nggak bisa disimpulkan dari A, B, kita tidak bisa menyimpulkan A maka. Seperti itu. Next. Nah, sayangnya masih ada further problem. Dalam arti kita masih butuh justifikasi metalogis ya. Maksudnya adalah proof of complete dan soundness setelah kita nge-reject, kita menolak law of axiom of implication yang satu arah dari atau ke jika maka itu, dimana itu sebenarnya jadi strong basis yang sangat kuat. Jadi kalau sebenarnya yang dari yang saya ungkapkan dari tadi itu sebenarnya lebih ke filosofi sama epistemic of logiknya, epistemis of logiknya. Jadi belum ke metalogiknya. Jadi saya belum nge-proof completeness dan soundness-nya. Sebenarnya itu untuk reject 1B sama 2B. Nah, selain itu ada juga masalah yang lebih lanjut bahwa kita harus nge-address problem yang muncul setelah kita nge-reject 1B dan 2B, di mana disjunctive syllogism itu nggak bekerja lagi. Nah, disjunctive syllogism itu apa? Nah, dari A atau B, dari pilihan A atau B, kita menegasikan A, kesimpulannya B. Itu disjunctive syllogism. Ya. Oke, next. Coba kita fokusin langsung ke disjunctive syllogism-nya. Nah, disjunctive syllogism ya. Jadi, sangat natural dan intuitif yang kita ngelakuin juga sehari-hari. Jadi semisal ada X yang dia tanya, kamu mau ekstrim apa soft? Terus Y menjawab, aku nggak mau soft. Akhirnya si X menyimpulkan bahwa Y itu mau es krim dan membelikan Y es krim. Itu yang natural, itu terjadi sehari-hari sebenarnya. Nah, sayangnya meskipun dia natural dan intuitif, setelah kita nge-reject 1B dan 2B itu tadi, ini nggak bisa bekerja lagi. Itu kita bisa lihat proof-nya di bawahnya. A atau B, koma, bukan A, maka B dapat disimpulkan B. Nggak bekerjanya itu karena ada 1B. Kita lihat di premis 3 itu ya. Kita dari premis 1, kita nyimpulkan dengan 1B, dan akhirnya dengan premis 3 itu ditambah dengan premis 2, akhirnya muncul premis 4 dengan menggunakan modus ponen, ada QED. Jadi kita bisa nyimpulin A atau B, bukan A, dapat disimpulkan B itu karena ada 1B, yaitu axiom of material implication tadi. Sebenarnya itu problemnya di sini. Ini nggak bisa bekerja padahal natural intuitif. Problemnya di situ. Dan ini satu hal yang food for thought istilahnya. Setelah kita mencoba untuk keluar dari permasalahan TOC, theorem of confusion, ternyata satu masalah selesai, ada masalah lagi. Ini syllogism seperti apa? Hasilnya seperti itu. Next. Nah, dalam masalah DS ini ya, jadi dengan mereject 1B tadi di axiom of implication, jadi nggak ada bagi kita jalan untuk menyimpulkan B. Sehingga A atau B, A tidak bisa disimpulkan B. Atau demikian, lalu kalau jujur saya di sini sampai titik ini tidak tahu. Jadi ini yang sebenarnya sedang saya coba dalami sebenarnya sampai titik ini. Jadi Graham Priest dalam bukunya yang Introduction to Non-Classical Logic, di mana buku itu sebenarnya nggak sama sekali bukan introduction ya. Kalau bisa ya. Jadi di Graham Priest itu dia bilang bahwa lagi boleh kok menggunakan Byzantine syllogism selama kita bekerja dengan sebuah koleksi dalam yang kita bahas itu finite, misalkan, jadi nggak ada pertambahan. Jadi inference ini perfectly legitimate. Nah, violation can occur
only when infinite sets are involved. Nah, justru dari argumentasi itu tadi, itu nggak dapat dipahami intuitively, incomprehensible gitu. Karena di demonstrasi 4, yang tadi yang A dapat disimpulkan A atau B atau C atau D terus ad infinitum, itu jelas bahwa mengamini aksioma addition itu berarti involving infinite sets, ya kan? Karena ad infinitum kita bisa tambahkan itu, jadi set itu selalu infinity sebenarnya kalau misalnya kita mengamini axiom of addition. Nah, kalau misalkan seperti itu, in a hindsight tadi sebenarnya addition nggak problematik, terus ternyata ada problem untuk mengamini disjunctive syllogism, misal kita harus nge-reject nge-reject addition semisal, ya berarti addition bermasalah dong. Terus gimana caranya biar addition itu tidak mengkorelerikan simplification, kan akhirnya kayak gitu. Itu puzzle-nya di situ sebenarnya. Jadi next ya Mas Ino ya. Jadi puzzle-nya di sini yang sedang saya kerjakan. Nah, ini open question ya istilahnya. Kita bisa buktikan nggak disjunctive syllogism ini A atau B, bukan A maka B, sejauh di mana A atau B axiom of implication ini tidak ada gitu. Sejauh apa sebenarnya kita bisa buktikan ini? Kalau iya, bagaimana dan basisnya apa? Bisa model kayak mau model apa? Sebenarnya kan logika dan analisisnya dan dasarnya banyak ya. Jadi buat basis dulu. Dan jika tidak bisa, rigidly why. Jadi nggak kayak caranya Pris yang seakan-akan kalau saya lihat dari bukunya itu lari dari problem ini. Jadi nggak secara rigid ditentukan seperti apa cara mengiyakan. Kalau infinite-nya seperti apa. Kalau finite itu apa. Nah, itu harus dijelaskan juga kan. Ini harus gitu. Dan jujur kalau saya sendiri ada sulit menjelaskan finite ini maksudnya apa. Kalau misalnya secara model lah istilahnya. Karena memang kalau misalkan paling mudah ada set A di mana A itu tidak kosong misalnya kayak gitu, itu lebih mudah hal itu daripada A itu finite atau infinite. Apa maksudnya aku masih coba untuk pikirkan kan. Jadi kita harus mengkonstruksi secara rigid dan sophisticated ya, terutama ya logical model untuk menjawab pertanyaan itu baik yes atau no, mau nggak mau. Dan ini open questionnya di sini. Karena tadi kita udah pikirin addition itu nggak bermasalah, dan ternyata setelah kita solve di axiom of implication, dia jadi bermasalah. Nah, akhirnya gimana caranya? Tinggal itu aja sebenarnya. Tapi setidaknya TOC itu sendiri, theorem of confusion, udah nggak ada dari teorema kita. Tinggal kita sekarang moving forward untuk menyelesaikan permasalahan ini. Sebenarnya tinggal itu aja. Dan mungkin ini juga bisa jadi open question dalam arti food for thought buat teman-teman juga yang udah membebaskan dirinya ya dari kebingungan-kebingungan yang dihasilkan oleh classical logic seperti itu. And next, untuk bacaan lanjutan ya teman-teman bisa ke David Lewis itu tentang counterfactuals. Saya mulai baca-baca tentang hal itu ya. Dan itu. Oke, terima kasih. Mungkin kalau ada pertanyaan, monggo. Silakan Mas Dia. Oke, terima kasih banyak Mas Hanaf presentasinya. Oke, buat saya yang ini ya, yang nggak begitu, saya tidak sangat dalam mendalami logika tadi itu ini apa? Sangat mencerahkan dan juga menggelapkan karena beberapa proof nggak ngikutin tadi, nggak loss. Tapi intinya dapat intinya. Makasih banyak untuk itu. Oke, teman-teman, kita akan membuka sesi tanya jawab. Jadi teman-teman silakan yang mau bertanya, mau menyanggah, atau ingin mau mengkritisi, atau juga mungkin nanti mau berkomentar. Tapi kalau yang berkomentar agak nanti ya, kita utamakan yang bertanya dan yang ingin menyanggah dulu. Oke, disilakan. Tapi mungkin sebelum itu pertanyaan pembuka mungkin. Buat Mas Ahnaf, pertanyaan bukanya adalah uh, kira-kira kenapa ya? Kenapa orang di classical logic itu mereka end up sama principle of material implication itu? Ada ini nggak? Ada historisnya nggak? Kenapa akhirnya mereka, kalau nggak ada historisnya mungkin, kira-kira kenapa mereka akhirnya dulu itu waktu merumuskan principle of material implication mereka end up di sana dan mereka mikir, wah ini benar gitu. Itu kira-kira kenapa?
Mungkin itu pertanyaan membuka aja. Oke, oke. Jadi sebenarnya gini Mas Diar, kalau lihat dari sejarahnya ya sebenarnya logikawan itu ignorance tentang hal itu. Jadi sebenarnya pembahasan tentang eh, formula-formula atau teorem-teorem itu cukup berbeda. Misalkan logikawan di klasik ya dengan matematika. Sebenarnya matematika memang sangat fokus dengan apa maksud dari formula itu. Tapi fokus klasikal dulu kan mensimplifikasi istilahnya aksiomnya jangan kebanyakan nih kita kita mampatkan aksiom-aksiomnya jadi aksiom-aksiom yang mampat. Saya sempat melihat kalau yang di Sheffer Stroke si Sheffer itu justru cuma satu aksiom. Jadi cuma satu aksiom sama modus ponen. Jadi dia cuma istilahnya bahwa logik bisa kita proyeknya cuma sampai situ aja, logik kita bisa kompres jadi satu aksiom bahkan nggak pakai aksiom sama sekali misalkan akhirnya ke sana. Dan kalau akhirnya mereka luput dari apa maksud dari teorem itu atau aksiom yang digunakan itu. Jadi cuman ya saya bisa bilang pertama ignorance atau antara kalau dia nggak ignorance berarti ya eh, memang confused aja sih sebenarnya kalau klasisis itu. Memang kebingungan dengan teorema dan aksioma yang mereka amini sendiri tentang maksudnya itu apa. Justru malah kalau kita berkaca ya sebenarnya kalau misalkan di klasik sebenarnya matematikawan klasik yang justru lebih teliti dengan aksiom-aksiom yang mereka gunakan daripada logikawan. Dan kalau misalnya kita berbicara di ranah kontemporer, justru logika akhirnya mulai teliti dengan aksiom-aksiom atau teorema yang dia gunakan. Akhirnya yang dikritik di situnya yang lebih seru sebenarnya kalau di non klasikal karena akhirnya ada variety of logic seperti itu, Mas. Oke, oke, makasih Mas Hanaf. Oke, teman-teman silakan yang mau bertanya atau menyangga, silakan. Atau mungkin mau klarifikasi kalau misalnya tadi sedikit lost di beberapa demonstrasi keberapa gitu, disilakan. Kebetulan Bung Martin nggak datang nih. Seru nih kalau Martin datang ini. Oke, silakan teman-teman. Monggo. Ya, Bisa mau langsung klarifikasi, open mic. Oke, silakan. mau Silakan. sedikit klarifikasi dong, Mas Anas. QED Ya, artinya apa ya? QED artinya apa ya? Itu saya nggak tahu sama quit sekali. at quit quit at dietat apa ya seingat saya. Jadi ya selesai istilahnya ya karena kita udah jadi pemulainya itu dari demonstrasi 4 apa yang mau kita proof. Jadi quote dietat apa ya? Ah, oh, quote erat demonstrandum itu. Jadi kita selesai demonstrasinya udah selesai dari bukaan awal itu. Mungkin itu sih. Ya, saya ngomong PUID aja langsung Oke, Mas. gitu. Saya baru belajar logika saya, Mas. Nah, Aduh. sih ada aja. Oke, QED itu artinya teman-teman ya. Udah selesai artinya. Titiknya di logika itu pakai QED. Hmm. Oke, terus dong, terus. Oke, teman-teman Tapi jujur silakan. Mas Diar, kalau dulu saya 2018 itu istilahnya gara-gara Ya. iseng-iseng aja dulu saya ingat sama Satria itu, Satria filsafat. Iseng-iseng tiba-tiba ya udah dari A dan B tiba-tiba lah kok gini kok jadi dari A dan B akhirnya A implies B jadi kayak gitu. Akhirnya kayak semacam keruntuhan epistemik sebenarnya. Kayak jujur, wah ini logik ada masalah nih di sini. Masa masa bisa A dan B kita nyimpulin akhirnya A mengimplikasikan B nggak masuk akal di nggak hanya di realitas dalam pikiran aja secara epistemik kita nggak bisa bayangkan sebuah dunia di mana dalam dunia tersebut ada dua entitas kita memberikan dua entitas di mana tiba-tiba dua entitas itu ada relasi dividennya gitu mengimplikasikan satu sama lain kan kalau pakai di yang lebih besar itu nggak udah nggak masuk akal. Kita pakai model gitu nggak bisa kita masuk masuk akalkan modelnya seperti apa sebenarnya dari situ sih sebenarnya jujur aja Oke. kalau masalah ini. Iya, karena Kayak, kalau misalnya kita pun sebagai pelajar logika kan mengambil itu for granted. Kalau misalnya kayak saya kan, uh, aku nggak ini apa, nggak belajar filsafat logika, hanya mengamini logika. Ya kira-kira ya itu nggak bermasalah. Karena mungkin ada proof di balik itu. Cuma mungkin sambil nunggu anak-anak pertanyaan ya, mungkin yang penasaran adalah kira-kira apa yang hilang gitu? Apa yang hilang, Mas Hanif? Kalau misalnya kita ini sudah meninggalkan, apa yang hilang selain confusion saat kita meninggalkan apa namanya teorema imperi mate apa tadi
material implication. Ada yang hilang nggak? Yang mungkin tuh hal yang oleh para classical logician itu dipertahankan. Kira-kira yang hilang itu apa? Sebenarnya kalau misalkan tadi salah satunya ya itu tadi apa disjunctive syllogism itu tadi hilang, kita nggak bisa gunain misalkan tadi yang POI ya paradox of material implication itu kita tidak gunakan lagi. Yang bisa yang akhirnya itu hilang juga adalah disjunctive syllogism itu dan masih belum ada jalan kalau misalkan sejauh pembacaan saya misalkan saya cari itu tentang gimana caranya mempreserve disjunctive syllogism ya cuman si Chris itu tadi yang sejauh pembacaan saya bahwa akhirnya dia membatasi finite sama infinite secara tidak rigid ya saya kayak incomprehensible aja kalau misalkan dia punya pembahasan yang rigid ya mungkin saya bisa terima sih di titik itu. Nah Ini tadi ada tinggal pertanyaan. pertanyaan. Aku tanya dulu nih ya, bacakan dulu ya. Jadi dari Mas Jasi Damanik, mungkin untuk membuktikan disjunction syllogism tidak bisa menggunakan indirect proof atau reduction ad absurdum. Ini supaya kita tak harus menggunakan aturan replacement dari disjunction ke conditional. Ini komentar, silakan ditanggapi Mas Andi. Jadi Ya, silakan ditanggapi aja. mungkin Ya. untuk membuktikan disjunction syllogism tadi bisa kita menggunakan indirect proof. Ini supaya kita tidak harus menggunakan aturan replacement dari disjunction ke conditional. Coba semisal kita lihat ya tadi ya ke proof mana itu tentang disjunctive syllogism ya demonstrasi 11 ini ya demonstrasi terakhir. Itu di disjunctive syllogism itu kita semisal negasikan B ya. Kita kalau pakai indirect proof kan yang kita negasikan yang sebelah kanan yang sisi kanan dari syntactic entailment ya kita negasikan B. Oke, B negasi dengan premis A atau B bukan A. Terus lanjutannya seperti apa? Nggak ada, berhenti, sama aja. Nggak ada yang bisa nge-proof. Kalau misalnya kita nolak satu B loh, kalau kita nolak satu B tadi kita nggak bisa nyimpulin apapun loh. Meskipun kita pakai indirect proof, kita menolak, kita negasikan di sisi kanannya yang bukan B, yang B-nya itu kita negasikan jadi bukan B dengan asumsi premis A atau B sama premis 2-nya bukan A, terus kita indirect proof bukan B. Ya itu yang 11 ya. Yang di bawah yang tentang DS habis itu juga di bawah lagi terus slide 15 Mas. Nah itu ya di demonstrasi 11 itu ya kan ada A atau B terus ada bukan A maka B kan dari kesimpulan itu kan disjunctive syllogism. Kalau misalkan pakai argumennya Mas tadi kita pakai indirect proof berarti kan kita negasikan. Gimana? Mana tadi? Kita asumsi dulu negasi A dan negasi B untuk langkah berikutnya setelah negasi B. Kita asumsi dulu negasi A dan negasi B untuk langkah berikutnya setelah negasi B. Terus akhirnya di De Morgan seperti itu ya. Jika negasi dari A atau B. Benar-benar. Jadi lewat situ ya. Akhirnya dari A atau B. Jadi ada paradoks sehingga kita bisa simpulkan bahwa seharusnya B seperti itu ya. Oke. Bisa aku terima. Tapi jadinya karena itu reduksio nggak secara langsung mungkin bisa aku pertimbangkan. Iya betul A atau B dan tidak A atau B. Bayang di dalam pikiran. Sehingga akhirnya kita bisa simpulkan B dari kontradiksi itu kan seperti itu. Mungkin bisa dipertimbangkan. Aku belum kepikiran situ. Tapi bagus Mas Jesse.
tentang hal itu. Mungkin bisa aku tambahin tentang hal itu. Akhirnya bisa kita buktikan tentang degenerative syllogism ya. Tapi kalau cara ada yang lewat itu tadi, bisa nggak akhirnya kita simpulin tapi dari lewat direct. Kalau misalkan memang kita bisa nyimpulinnya lewat indirect. Mungkin itu pertanyaan selanjutnya mungkin. Tapi memang buktinya tak langsung ya. Memang problemnya di situ. Karena kalau misalkan kita bicara tentang sintaktik, akhirnya kan mau gak mau harus lewat langsung juga kita buktikan. Menarik tapi. Tadi kepikiran Mas ya. Mas Jesse-nya. Oke. Acceptable. Mungkin Terima kasih Mas Jesse. Oke, makasih Mas Jesse dan Manik. Mungkin yang kurang well informed dengan logika mungkin bisa dielaborasi lagi Mas. Maksudnya apa tadi yang dibicarakan? Iya. Implikasinya apa? Kemudian kenapa kok nggak boleh indirect? Kenapa nggak boleh nggak langsung? Bukan nggak boleh. Okay. Jadi sebenarnya tadi ini saya belum kepikiran tentang indirectnya sebenarnya. Jadi bukannya nggak boleh Mas Banin, jadi boleh sebenarnya untuk indirect. Tapi yang dinamakan sintaktik entailment berarti kita harus ngedrive dari sisi kiri ke sisi kanan. Sebenarnya kalau misalkan dari sisi kanan ke sisi kiri dengan cara tadi indirect tadi itu kan akhirnya kan modelnya kan kayak modus Tholen ya. Kita menegasikan yang sisi kiri, akhirnya kita lihat ada kontradiksi dengan sisi kanan atau tidak. Sisi kanan, dari sisi kanan kita kontradiksikan dengan sisi kiri, akhirnya kalau dari itu ada kontradiksi berarti sisi kanannya kita negasikan juga. Sebenarnya kan dari situ sebenarnya. Tapi kalau kita bicara tentang sintaktik entailment, akhirnya kan dari sisinya harus searah dari sisi kiri ke kanan sebenarnya. Tapi gimana caranya itu belum kutemukan. Tapi itu bisa jadikan pertimbangan sebenarnya tadi. Makanya kan dinamakan entailment, berarti kan entails kita harus dari itu. Oh iya? Oke, thank you. Tapi untuk implikasi itu terhadap sistemnya Mas Hanif apa? Implikasi tadi yang dibilangkan oleh Mas Jamanik tadi itu, implikasinya terhadap sistem yang dibangun tadi itu apa? Sama proof yang dibangun. Betul. Berarti yang tinggal kita cari adalah modelnya langsung ke yang axiom of implication itu tadi yang kita reject salah satu bagiannya. Jadi kita nggak perlu nge-proof tentang degenerative syllogism. Tapi menurutku pribadi tetap harus nge-proof secara searah dulu. Karena memang takutnya nanti perdebatannya kembali ke situ, kembali ke siapa yang David Lewis. Karena David Lewis menolak yang dari sisi kanan ke kiri. Dari sisi kanan ke kiri. Yang kontraposisi kan ditolak. Ini Mas Fitriadi. David Fitriadi ya, kita nih ya, lewatin dulu yang 2 pertanyaan di atas. Nanti kita kembali lagi ke Mas ke Mas Muter dan Mbak Di itu, Kak Di kalau nggak salah. Ini David Fitriadi gak paradoks tuh, A dan B dan negasi A atau B. Negasi A atau B-nya kan dalam kurung. Mungkin Mas Fitriadi bisa open mic. Waduh, kurang dana ini. Oke, gimana itu Mas Hanif? Ada 2 tuh dengan Mas Jesse. Saya pikir masih ada di edition. Ini malah laptop saya nge-lag. Kok enggak ya? Kok enggak paradoks? Itu kalau A atau B dan kalau negasinya itu di A-nya jelas nggak paradoks dong Mas Fitriadi. Tapi kalau negasinya itu di ataunya ada dalam kurungnya jelas paradoks dong. Kan akhirnya A dan bukan A, kecuali kalau kita go para konsisten, kecuali kalau kita ke para konsisten jelas. Nanti kita nggak bisa berhenti di situ. Kalau kita ke para konsisten jelas. Oh, gimana itu? Jadi yang Mas Fitriadi sudah terjawab? Menurut tuh udah terjawab sih, kayak. Bentar, ini. Oke. Coba ya. Itu apakah Mas Fitriadi itu menandakan kesepahaman atau gak bisa Mas pok gitu, maksudnya
Nah, sebenarnya Paham maksudnya dengan maksud perangkat Brady apa? atau gimana itu? Tolong Mas waktunya diperjelas itu. Itu Oh ya, tadi pertanyaan kita Mbak kan Didi jangan di skip dong. Ha. Bener. Tadi soalnya habis itu Mbak Didi. gimana tadi untuk Mas Oke, Fitriadi? Apakah sudah puas dengan saya kira jawabannya udah. Mas? Oke, Oke, lanjut dulu oke. ya. Ini Oke, baru lanjut Mbak dulu Didi ya. tadi. Oke, kita Ah, ke DDI atau DDI. Ini ada pertanyaan. Kalau redundant, jadi untuk Mas Ahnaf, apa yang dimaksud dengan simplicity in your sense? Sama what role does abstraction and diachronicity, if jika ada, play in simplicity? Terima kasih. Mungkin juga bisa dikaitkan dengan materi yang hari ini. kalau eh, simplicity ya. Sebenarnya saya juga pakai kata simplicity juga sih di paper saya itu. Ya simplicity di sini ya biar singkat aja penjelasannya. Jadi nggak perlu kayak misalkan to simplify. Saya ingat itu ada kata to simplify. Saya menyingkat POI jadi saya menyingkat paradox of material implication itu jadi POI buat simplicity. Tapi sebenarnya kayak simplicity ya untuk menyingkat aja sebenarnya dan kalau misalkan di kalimat itu tadi. Tapi kalau misalkan kita lihat di simplification yang logic sebenarnya nggak bukan itu maksudnya sebenarnya. Kalau simplification di logic sebenarnya adalah eh, kita ngelihat bahwa eh, kita ngambil satu bagian yang juga benar, yang benar dan tidak terpengaruh oleh bagian yang lain di dalam satu kalimat yang utuh. Jadi misalkan A dan B kita bisa simplify dong. Kita ambilnya doang simplification supaya kita ambil A-nya doang dan karena A-nya tidak kebenaran A-nya tidak terpengaruh dengan kebenaran B-nya kan seperti itu. Simplify di situ sebenarnya. Ya in my sense sebenarnya aku orangnya sebenarnya ada praktis ya. Tinggal kita lihat konteksnya aja. Kalau konteksnya kita bilang logik ya seperti itu tadi. Sim kita ngesimpelkan atau simplicity-nya ada di situ, ada kepadatannya itu. Kita bisa nge-prove sesuatu secara singkat aja sebenarnya. Nah, kalau role dari abstraksi dan diachronicity sebenarnya, kalau role dari abstraksi sebenarnya satu bentuk penyimbolan misalkan dari yang namanya anak kita anggaplah A di situ ya abstraksi juga satu kesatuan dari ahnaf itu masuk ke dalam itu. Ini kita bahas jadi filsafatnya ya. Jadi kesatuan ahnaf itu diwakili oleh simbol A itu misalkan seperti itu. Atau satu kesatuan dari paradox of material implication itu diwakili oleh POI, tulisan POI. Sebenarnya simplicity kalau misalkan makanya di situ ya jelas masuk abstraction. Tapi kalau misalkan kita masuk ke simplification dalam logic, simplicity-nya, abstraksi akhirnya ketika abstraksi ini di apa ya di diterjemahkan seperti bagaimana kita menganalisis dalam arti kita membongkar satu-satu ya I agree gitu. Karena role dari simplicity itu adalah dari abstraksi itu karena kita membongkar ke akhirnya kita masuk analitik juga ini kita membongkar satu satu kalimat yang besar itu menjadi kalimat-kalimat yang lebih kecil sebenarnya dan kita ngelihat bagaimana relasinya dengan elemen-elemen yang lain yang dari hal yang sudah kita bongkar itu tadi kan seperti itu dan diakron aku kira eh, tentu ya jujur nih kok diakron saya baru baru tahu katanya overtime ya oke. Oke, saya baru ingat dulu di itu di kelas dulu ya. Oke. Dan kalau misalnya kita bicara tentang diachronicity dalam simplicity sebenarnya, karena di situ ada time ya. Mungkin Mas Fitriyadi nanti nolak dengan saya mungkin, tapi nggak tahu nggak dinolak apa enggak ya tapi ya. Mungkin lebih akan ada penolakan. Tapi di sini tentang diachronicity berarti di situ ada order karena time harus ada ordernya, order of time dan di situ simplicity-nya nggak bisa kita menanggalkan order of time kalau kita bicara tentang diachronicity. Nah, betul. Itu important dalam konteks waktu karena di situ ada order. Tapi ada satu hal yang nggak perlu order, Mbak Didi. Apa itu nggak perlu order? Misal kita pakai kalimat
Jika X itu korek, maka X itu bisa menghasilkan api. Itu nggak perlu order of time. Kalimat itu nggak perlu order of time. Jadi nggak perlu ada diachronicity di situ. Jadi diachronicity itu hanya metode kalau bagi saya pribadi sih. Hanya metode untuk memahami bagaimana waktu bekerja, waktu mengarah. Nah, makanya tadi kalau misalkan kita lihat di kalimat yang contohnya pakai will always atau was never, karena di situ butuh adanya diachronicity, dan kalimat itu tadi TOC tadi itu nge-violate itu, akhirnya kita bisa bilang itu problematik. Ya itu juga important role sejauh domainnya itu tercakup. Mungkin bisa menjawab sih, meskipun karena waktu butuh order, jadi kita membahas tentang temporal juga ada ordernya kan, ada urutannya kan, mau tidak mau. Ya memang important dalam domain tertentu. Jadi kita nggak bisa ngelihat semuanya dalam konteks diachronicity sih. But it is menarik kalau kita menggunakan diachronicity justru karena udah saya tampilkan di contohnya. Mungkin itu Mas Diar. Oke, makasih banyak Mas Hanaf jawabannya. Mungkin Kak Did I atau semoga benar itunya, Kak Did I itu punya ada yang ingin ditambahkan lagi dengan apakah mungkin Kakak merasa bahwa ini proofnya anak tadi itu harus memasukkan diachronicity, jika enggak akan ada hal yang bermasalah. Gimana Kak Did atau Kak Ai? Oke, belum ada jawaban. Mungkin kita akan kembali lagi ya kalau misalnya ada tambahan lagi. Kita masuk ke ini pertanyaannya Kak Mas Muter. Tadi mana tadi Mas Muter tadi? Ini lebih menanyakan tadi agak-agak sedikit ini, agak melebar masuk ke pembahasan basis basisnya Mas Ahnaf tentang tadi kan saya rasa awal mula tadi dimulai dengan satu basis antara realitas pikiran dan epistemik tadi. Pertanyaannya adalah Mill pernah berkata di bukunya Logic kira-kira demikian. Sejak seluruh pikiran dinyatakan dalam bahasa, sebuah studi linguistik adalah prasyarat untuk mengklarifikasi forma-forma logis. Kita tahu Mill ini menekankan bahwa logika harus punya dasar hukum empiris atau psikologisme. Maka forma-forma logis, jika ia membutuhkan studi linguistik dan linguistik sendiri adalah realitas mental, pertanyaannya adalah apakah logika punya dasar aktus mental psikologi? Tapi kita tahu angka dan proposisi seperti teorema Pitagoras ada korelat objektif. Dalam posisi itu, pembangunan masa anak tadi itu posisinya di mana? Perihal sumber logika tadi itu. Itu pertanyaannya. Dan mungkin pertanyaan tambahan dari saya adalah, apakah basis psikologi ataupun objektif tadi itu punya pengaruh menurut Mas Hanaf atas bangunan proof yang dibangun tadi? Sebenarnya mungkin jawab ke pertanyaannya Mas Ban dulu ya. Sebenarnya nggak begitu berpengaruh sih, soalnya pembicaraan ini kan tentang bagaimana kita ngelihat itu sebagai logis atau enggak. Sebenarnya ya kita bisa anggaplah penolakan itu tadi sebenarnya nggak relevan sih antar kita, karena kita bisa nolak dari A dan B itu tadi ke realitas atau nolak itu ke reasoning kita sebenarnya ya. Kita bisa nolaknya dari dua arah sebenarnya. Ini nggak perlu salah satu sebenarnya. Tapi kalau misalkan tadi menarik sebenarnya kalau Mas Ririt ini ya ngelihatnya dari berangkatnya dari Mill. Sebenarnya kalau misalkan saya pribadi sih melihat Mill itu bahkan apa yang dia sebut dengan logik itu juga lemah sekali sebenarnya. Apalagi logika induktif dia itu ya. Jadi metode pengulangan, metode eliminasi, terus metode pengulangan semisal itu lemah sekali metode pengulangan. Jadi kayak semisal saya makan minum bir sama minum air putih, perut saya sakit. Besok saya minum ciu sama air putih, perut saya sakit. Besok saya minum hal yang lain lagi dengan air putih, saya sakit perut juga. Kesimpulannya yang bikin sakit, air putih yang bikin sakit ya. Padahal ya ciu bisa jadi ciunya, bisa jadi birnya karena kita nyampurin hal yang macam-macam. Jadi ya sebenarnya sulit. Bahkan sebenarnya di dalam pikiran kita pun melihat
proposisi itu tadi, pengulangan itu tadi, itu sebenarnya nggak masuk akal sebenarnya. Justru karena kita terlalu menjangkarkan kepada realitas. Karena kalau misalnya kita lihat di dalam pengulangan itu nggak ada model gitu loh. Eh, Model yang dipikirkan oleh Mill sebenarnya nggak model yang koresponden juga dengan realitas. Sebenarnya realitas nggak bekerja seperti itu. Hanya karena suatu hal diulang-ulang, sebenarnya udah diomongin sama si Hume, meskipun Hume bukan logikawan ya. Terus sebenarnya diomongin kalau suatu hal diulang-ulang ya nggak, bukan berarti itu adalah hal yang menjadi sumber utama dalam kita berpikir sebenarnya. Ya, akhirnya logik, kalau karena saya mungkin rada berbeda dengan Mas Inu ya, kalau Mas Inu ke bukan model atau mungkin berniat untuk masuk ke ranah model, tapi saya bilang model ya akhirnya dalam pikiran kita kan, eh, bisa possible world model atau model yang matematis atau model yang seperti apa yang lain untuk bisa menjustifikasi seluruh argumen kita. Tapi dikatakan itu psikologis ya, saya pun masih ragu sebenarnya. Saya ini psikologisme logis atau jargon-jargon yang lain juga sebenarnya. Saya rada kebingungan tentang jargon-jargon kayak gitu. Tapi saya pribadi eh, lebih kepada modelnya itu, yang gimana kita bisa ngejustifikasi. Akhirnya logik bekerja seperti matematika. Kalau dalam pikiran saya sih seperti itu. Dan ini yang Husserl lanjutin lagi ya. Wittgenstein dalam Traktatus sama seperti Husserl, logika tak mengatakan apa-apa tentang dunia real, dunia fakta. Memang tidak mengatakan apa-apa memang. Karena logik akhirnya tentang reasoning, bagaimana ada yang dari realitas, terus kita ambil dari realitas itu, akhirnya kita nge-reason tentang itu. Jadi ya bukan bukan logik yang mengatakan tentang fakta, tapi fakta dari fakta kita nge-reason. Itu kan sebenarnya arahnya beda. Kalau kalau memang dari situ tadi kan akhirnya logik keluar. Akhirnya logik mau nggak mau keluar ya. Justru kalau aku pribadi ngelihatnya ya ke dalam masuk, sama kayak matematika. Matematika bukan keluar tapi ke dalam. Kita ngambil materi dari realitas itu, karena bagaimana kita nge-reason tentang reality itu sendiri, bukan kita menjelaskan tentang realitas itu tadi. Sama kayak kalau misalkan kita berbicara tentang prediksi, misal, yaitu bagaimana kita nge-reason tentang eh, realitas itu tadi, bukan berarti realitas harus bekerja seperti apa yang kita pikirkan, kan bukan kayak gitu. Kalau kayak gitu akhirnya kacau balau dong. Kayak kita seakan-akan memaksa dunia seperti apa yang kita pikirkan. Kalau kita memaksa seperti itu, ya bagaimana dengan itu tadi, eh apa, theorem of confusion? Apa kita bisa memaksa realitas seperti theorem of confusion? Kira nggak masuk akal. Justru malah sebaliknya gitu. Jadi kita nggak bisa memaksa realitas untuk sesuai dengan pikiran kita. Mungkin poinku di situ tentang pertanyaan selanjutnya itu. Oke, Itu Mas Bani. Oke, thank you, Mas. Eh, gimana, Mas Muter? Tadi manggilnya siapa ya? Mas Riri ya? Mas Ririt. Oh, Mas Riri. Oke, oke, sepaket, sepakat. Siap. Oke, ini ada komentar dari Mas Jezi Damanik. A, karena itu jika B, maka B. Subjektivitas pun valid, bisa dibuktikan dengan pembuktian biasa ataupun reduksio, meskipun tidak konvensikan lagi-lagi, aturan Edison yang jadi semacam biang keroknya. Memang ini kelihatannya kelemahan logika proporsional klasik. Komentar dari Mas Jezi Damanik. Gimana Mas Ana? Aku sepakat. Justru memang itu juga salah satu bentuknya. Karena kalau misalkan di eh, proposisi yang dicontohkan oleh Mas Jesse itu ya sebenarnya itu nanti diadres oleh orang-orang relevan logik di situ. Karena nggak relevan. Keberadaan A dengan B maka B itu nggak ada hubungannya gitu. Gimana kita bisa tahu itu kita bisa simpulkan misal dari B maka B itu kita simpulkan A, atau sebaliknya dari A kita simpulkan B maka B, nggak ada relevansi di situ, kecuali ada minimal poin di mana elemen dari A itu merupakan bagian dari B, begitu juga sebaliknya kan. Akhirnya kita bisa simpulkan di situ relevan. Tapi satu hal yang berbeda jauh, A sama B misalkan, yang memang nggak ada flow of information antara B sama A, yang nggak ada hubungannya kan. Ya di situ sebenarnya. Akhirnya ya apa ya, kalau misalnya kita berbicara, jadi ntar dulu ini, lihat lagi ya Mas Cici. Jadi mau nggak mau akhirnya di eh, logik yang non klasikal, kita akhirnya kembali ke common sense. Akhirnya kita kembali ke common sense. Jadi kita nggak seperti apa yang dibayangkan oleh Russell ya. Kalau Russell kan membayangkan bahwa logik itu
bisa counterintuitif seperti apa yang matematika lakukan. Mungkin fisika lakukan sekarang dengan kuantum mereka yang counterintuitif, tapi logik nggak bisa bekerja seperti itu. Logik ya harus kembali ke common sense kita. Akhirnya sejauh apa kita bisa mereasonkan hal itu masuk ke dalam common sense kita. Nah, problemnya yaitu Mas Jesse, aturan addition ini itu gimana cara nolaknya gitu loh. Pun menerimanya pun seperti apa. Sebenarnya di situ. Makanya tadi untuk mungkin ini bisa kita lakukan itu ya, bikin work bareng mungkin dengan Mas Jesse atau dengan teman-temannya juga, kita bikin eh, tulisan bareng gitu untuk ngerumusin itu tadi, ngerumusin tentang finiteness ini apa, infinite ini yang seperti apa, dari situ infinite set sama finite, terus akhirnya dari situ kita bisa memisahkan dua hal itu, dia bikin sophisticated model tentang hal itu, akhirnya ya udah, bahwa disjunctive syllogism addition nggak ada di situ sama sekali. Semisal kita menolak addition tapi disjunctive syllogism masih ada misalnya seperti itu. Itu menurutku sangat menarik tentang hal itu. Itu mungkin Mas Jesse. Oke, thank you. Komentarnya Mas Hanaf. Ini ada tanggapan lagi dari Kak Dit. Ini appreciate tadi dia menawarkan bacaan ini. Satu bacaan yang menarik, action and interaction. Apakah sudah dibaca nih kira-kira Mas Hanaf? Bryson Gallagher. Belum. Oke, aksi atau lebih tepatnya dalam bahasan interaksi dikupas dari berbagai perspektif, mulai logika sampai neuroscience. Tentang abstraksi, is not just an abstraction. Dia itu mungkin sangat terkait sangat terkait dengan intention, paling tidak dengan motorik intention, paling tidak dari kacamata Shirley, Brookman, Pacari, dan Gallagher sendiri. Sukses. Oke. Gimana Mas Hanaf, ada komentar tentang apakah misalnya aku tarik lebih jauh, misalnya ada pengertian lain, ada konten lain dari arti dari abstraction dan interaction, itu kira-kira ada kemungkinan nggak itu merubah bangunan proof yang dibuat Mas Hanaf? Mungkin saya baca dulu ya. Saya sedang terbuka juga ya tentang masalah itu juga, tentang masalah struktur ya, tadi udah diomongin oleh Mas Ainu tentang struktur, karena saya trigger sekali pas kemarin yang di Philofest itu ada orang yang bilang bahwa agar suatu hal itu rasional itu harus ada struktur. Saya nggak pernah sepakat dengan hal itu, nggak tahu, nggak akan pernah di sini sampai saya nemu bukti sebaliknya ya istilahnya, tapi saya belum bisa sepakat dengan hal itu ya, karena struktur nggak tentang akhirnya kalau semuanya ada struktur, akhirnya yang diomongin Mas Ainu tadi, kalau memang ada struktur, kenapa di dalam hewan, dalam elemen hewan nggak ada struktur? Kenapa nggak ada yang lebih hewan dari hewan yang lain? Ya semuanya sama ya dengan yang tadi udah diomongin Mas Ainu tadi. Jadi malah tidak segala hal. Mungkin di dalam logik ada struktur, tapi dalam elemen di dalam sebuah set tertentu nggak harus ada struktur. Nggak harus semuanya seperti time harus ada order, karena struktur kan seperti order. Mungkin gitu aja sih sebenarnya. Tapi kalau misalkan sebenarnya balik lagi ya, tadi out of topic, balik lagi tentang action and interaction dan sampai neuroscience, mungkin akan saya baca tentang hal itu. Tapi kalau maknanya berbeda tentang abstraction, dan mungkin itu bisa memberikan insight saya tentang pengubahan, mungkin analisis akhirnya nanti berubah ya, mungkin saya bisa bikin diary baru ya. Justru malah saya terima kasih dengan Mbak Dit atau Mas Dit ini, saya nggak tahu ya ini, atau bahkan queer, saya nggak tahu. Terima kasih atas sarannya. Tapi kalau bisa bicara tentang intention, ya sebenarnya logik saya itu intention juga kalau misalnya kita bicara ke non klasikal, karena semuanya kembali ke modelnya itu kan, ke intensi dari tiap makna dari model yang diawali oleh model itu untuk menghasilkan sebuah proposisi itu bisa dikatakan benar atau enggak. Mungkin itu. Oke, makasih Mas Hanaf jawabannya. Oke, ini tadi ngomong-ngomong, ini ada ada pertanyaan yang tidak relate tapi mungkin perlu dijawab. Ini Mas Hanaf di Malang nggak ini? Di Malang nggak ini? Iya, saya di Malang. Kayak ngajak ngopi. Iya, Mas Ridit. Menyelesaikan Iya, Mas Ridit, saya di Malang. Begini ada pertanyaan dari Mas. Boleh lah, besok boleh.
Oke, langsung gimana ngopi ini. Ini ada pertanyaan dari Mas Sundana. Mas Sundana ini apa? Kayaknya ngecek paper dan kemudian dia tanya ini bisa nggak kalau A dan B implikasi B kasih A. Aku coba simplifikasi Bisa, P5 ya. Halaman 1 bisa, bisa. papermu. Ya, itu Bener-bener. jadi proporsi A dan B saling mengimplikasikan. Itu kira-kira gimana tanggapannya? Betul, betul, betul Mas Sundana. Justru malah nanti kalau kita lihat problemnya ke dalam justru malah makin ke sana. Sebenarnya makanya cukup dari A maka B karena kita tahu A dan B itu bisa dikomutatif kan. A dan B kan B dan A. Akhirnya B maka A sama aja sebenarnya. Jadi cukup cukup sebenarnya A dan B maka A maka B kita udah tahu. Karena B akhirnya bisa ke A karena A sama B bisa dikomutatifin. Sebenarnya gitu aja sih. Tapi tepat tepat. Karena itu jadi problem akhirnya A dan B itu dua-duanya harus saling berelasi kan seperti itu akhirnya. Jadi cukup cukup aneh kalau kita lihat terus sampai ke dalam cukup cukup membuat gila juga kalau dari saya pribadi sih dulu itu karena kehancuran apa keruntuhan epistemik lah ya kayak nggak percaya lagi dengan logik akhirnya. Mm-mm. Sempat itu. Oke. Oke, gimana Mas Sundana? Ada tanggapan dari apakah itu yang emang di-imply sama Mas Sundana? Ya, mungkin ini anu ya. Mas Sundana kok nggak salah di Malang juga kan ya? Oh, itu jadi aneh. Jadi aneh. Gimana Mas? Jadi Mungkin makin jadi aneh. elaborasi. Akhirnya betul. Akhirnya first order jadi makin aneh kalau kita analisis di bagian situnya karena ada paradox of material. Akhirnya jadi aneh semua. Justru solusi saya itu tadi, Mas Wandana. Solusi saya tadi kita nge-reject itu tentang satu hal itu. Jadi dengan nggak adanya itu tadi, akhirnya dengan nggak adanya apa eh, penurunan implikasi dari atau itu udah menurutku cukup untuk biar tidak dihasilkan apanya tadi. Karena memang kalau masih tadi mensimplifikasikan hal itu kan mau gak mau ataunya harus diarahin ke jika maka kan. Untuk itu harus ada axiom of implication ya. Tapi kalau aksiomnya nggak ada ya udah ke kita berhenti di situ di ataunya itu. Nah, solusi yang lebih konkretnya, nah seharusnya memang harus ada model. Nah, di situ makanya mungkin untuk paper selanjutnya saya coba untuk ngekonstruksi modelnya itu biar biar akhirnya kita tahu maksudnya kenapa dari atau nggak bisa diturunkan ke jika maka sehingga mungkin jika makanya kita nggak bisa sebut dengan material aplikasi lagi. Mungkin harus ada penamaan lain. Sebenarnya kalau menarik dari yang saya ungkapin itu sih, si siapa? Si David Lewis, gimana dia conditional application dan mungkin itu bisa jadi pembahasan selanjutnya. Meskipun ada beberapa hal yang saya nggak sepakat dari apa yang diungkapkan oleh David Lewis secara keseluruhan tentang kontrafaktual, kondisional itu ya. Mungkin itu aja sih. Oke, thank you Mas Hana. Nah, Gimana Mas hmm, Sundana? Ada tanggapan? Oke, thank you. Kayaknya juga ngajak ngopi juga ini. Mas Sundana di Malang juga ya, nggak salah ya? Bisa tuh. Nanti yang boleh kita boleh. ngomongin struktur sama sistem itu sebenarnya. Hmm, Oke, yang lain bisa teman-teman silakan. bisa kita konstruk sistemnya. Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Ainu nih. Gimana Kak Ainu? Silakan open mic. Kak Ainu, gimana? Sorry, kenapa tadi? Gimana? Ya, gimana tadi pertanyaannya Kak Ainu? Langsung aja, tidak perlu disembunyikan. Aku nanya, tadi disuruh nanya ini. Iya, saya tahu Ya, Anda punya ada yang mau pertanyaan. tanya kan? Ini aja deh, apa namanya, asumsi verifikasi ANAF dalam pengajuan suatu teorema itu dianggap sebagai nggak bisa diterima tuh apa ya? Apakah cuma asumsi kayak intuitif kalau ini enggak? Ini terdengar aneh terus kita menolak itu atau apa asumsi kenapa kita bisa menolak satu teorema tadi? Silakan Mas Hana. Ya, ya, ya. Saya dulu sebentar, konstruk dulu. Jadi sebenarnya kalau dikatakan
asumsinya apa tentang memilih hal itu, sebenarnya akhirnya kita kembali ke intuisi sih kalau aku pribadi ya. Akhirnya kita kembali ke intuisi lagi bahwa akhirnya perdebatan kita akhirnya kembali lagi gitu loh. Kembali lagi ke apa yang dikatain Sosi juga, apa yang dimaksud dengan belief. Akhirnya intuisi juga akhirnya berhubungan dengan belief kita juga kan. Akhirnya logik kita disusun berdasarkan itu. Sebenarnya kemarin terima kasih Inu juga, terima kasih kemarin ngasih saya link itu ke pengajarannya Graham Priest, dan setelahnya itu saya lupa itu namanya, ketika di situ humanizing logic, di mana akhirnya logic mau nggak mau harus berkaitan dengan kemanusiaan, dengan bagaimana kita apa yang kita percayai dan apa yang kita sebut itu suatu hal yang intuitif. Akhirnya kita logik nggak masalah, anthropocentric, karena toh dengan matematika juga anthropocentric, itu tergantung bagaimana kita memahami tentang angka, bagaimana kita memahami tentang our own reason. Akhirnya kalau itu ya mungkin saya lebih saya cukup murian dalam arti karena bikin buku in the defense of common sense. Jadi ya yang menjadi dasar dari logik adalah common sense, dan apa yang membedakan logik dengan matematik, misal karena matematik itu lebih daripada angka, dan aku pikir matematik banyak yang counterintuitif ya, sementara kalau logik kita nggak bisa counterintuitif, itu posisiku. Karena logik akhirnya kemampuan kita untuk reasoning, justru dari reasoning itu sendiri kita nggak bisa satu hal yang counterintuitif sebenarnya. Justru malah kita harus nge-intuitifkan itu, dan it goes deeper than just kesepakatan kita bersama kan, karena setiap orang dibebani punya logik di situ ya, plural, tapi ya ada kaitan yang sama di situ, apa yang kita masuk logik kan. Mungkin di situ saya ini kalau posisiku sih tentang justifikasi bagaimana kita memilih. Mungkin itu. Oke. Oke, gimana Mas Ainu? Apakah jawabannya Mas Anaf cukup cukup Organisasi itu. Ya, iya, atau balik lagi. Kita juga harus nge-define yang dimaksud dengan ini tuh, apa namanya, naturalness yang, apa namanya, yang paling alamiah, yang mendekatkan dengan cara penalaran kita. Yang seperti apa, atau mungkin pendekatan epistemologis kita selama ini dalam meninjau logika itu bukan cara yang tepat, atau mungkin dari bidang studi lain punya cara yang lebih ini, atau mungkin metode yang lebih interdisiplin untuk mengatasi bagaimana penetapan hukum-hukum logika tertentu yang misalnya kita gunakan. Karena di sini kan tendensinya aksiomatik ya. Apalagi dari awal Anaf juga udah ngasih klaim bahwa untuk menyatakan A mengimplikasikan B harus mendefinisikan, harus ada clear dulu apa itu A dan B. Karena beberapa kayak model-modelnya Genzen kan dia nggak memberikan asumsi demikian kan. Karena logik itu berkaitan sama hubungan A dan B dan nggak berkaitan dengan konten. Jadinya ya, sebenarnya nggak pernah menjadi masalah persoalan apa itu A dan apa itu B gitu. Kayak gitu sih komentarku. Gimana Mas Anaf? Ada tanggapan lagi? Ya memang nggak masalah sih, soalnya apa ya, kalau aku kayak serangan terhadap logika istilahnya yang suatu hal yang transenden misalkan itu, pandangan-pandangan lama gitu, aku memang udah nolak tentang hal itu sih. Satu hal yang terlepas dari sisi kemanusiaan itu kayak udah menolak hal itu, dan akhirnya kembalikan kepada diri kemanusiaan itu lagi. Akhirnya logika humanizing logic, dan ketika kita bilang defining hal itu juga akhirnya apa ya, paradoks yang sama muncul dari semisal goodness. Itu sebenarnya sama aja dengan paradoks di logiknya itu sendiri, tentang apa yang kita maksud true dengan apa yang kita maksud valid, apa yang kita maksud dengan common sense, itu kenapa make sense, kenapa itu good. Akhirnya nggak ada yang analitik di situ sebenarnya. Oh ini make sense tentang hal ini. Bahkan bagaimana, semisal kita bicara tentang para konsisten ya, kenapa P dan bukan P itu non-trivial dalam arti bagi para konsisten. Kok bisa misalkan? Kan cara untuk nge-proof kita harus lihat itu inkonsistensi dalam P dan bukan P itu, sehingga kita bisa nyimpulin sebaliknya kan, kok bisa tapi para konsisten
punya hal tersebut, misalkan menyimpulkan bahwa P dan bukan P itu bukan suatu hal yang kontradiktif, tidak selalu kontradiktif. Beda dengan yang klasikal kan, kalau klasikal kan P dan bukan P jelas kontradiksi, always false. Kok bisa harus seperti itu? Sebenarnya saya juga sebenarnya awalnya nolak para konsisten, meskipun sekarang rada menerima. Kenapa? Coba kita pikirkan, misalkan ini ya, saya di sini sedang ngobrol di Zoom, terus saya juga sambil ngetik misalkan, saya sambil minum kopi, sambil ngomong di Zoom, terus ada orang yang tanya, Naf ngapain? Saya lagi ngisi Zoom sama nggak lagi ngisi Zoom, misalkan. Kontradiksi nggak? Nggak kontradiksi. Nggak sedang ngisi Zoom kan minum kan nggak sedang ngisi Zoom, isi materi di Zoom misalkan. Akhirnya di situ, karena ketika negasi itu seperti anggapan lama itu, akhirnya banyak hal yang terjadi kontradiksi di yang kita dapatkan dari realitas itu, reasoning kita kacau balau. Akhirnya berimplikasi juga ke apa, principle of exposure itu tadi, bahwa negasi yang nggak mengimplikasikan apapun. Hanya karena Ahnaf ngisi Zoom dan nggak ngisi Zoom bukan berarti Ahnaf melakukan segalanya, misalnya kayak gitu. Bukan hal seperti itu juga. Akhirnya banyak sekali, dan itu dasarnya apa? Nggak ada dasarnya. Akhirnya dasarnya di common sense itu, dan kita nggak bisa define sama kayak kita define definisiin good, kita tapi bisa nge-grasp tentang common sense itu. Mungkin itu sih, no? Oke. Masih ada pertanyaan lagi. Sejauh apa common sense jadi acuan? Gimana Mas Hanaf? Sejauh apa common sense dari acuan? Kalau dalam logik, nggak tahu sih, ini intuitif juga akhirnya jawaban saya. Kalau dalam logik, sepertinya akan seterusnya jadi acuan. Seterusnya akan jadi acuan common sense ini. Tapi kalau misalkan saya ingat skripsi saya dulu ya, akhirnya common sense ini atau daya reasoning kita ini juga ikut berkembang. Tapi hipotesis aja itu, saya omong-omong aja itu di skripsi sebenarnya. Tapi ya common sense itu ya jadi acuan sejauh itu tadi, sejauh perkembangan reason kita itu kan. Jadi common sense yang kita rujuk sekarang juga saya nggak bisa pastikan di masa depan juga common sense seperti yang kita rujuk itu. Tapi seenggaknya ada konsistensi antara common sense yang itu yang kita ada di diri kita sekarang dengan kita mencoba untuk menyesuaikan dalam suatu struktur logika kita. Sebenarnya di situ sih yang bisa aku grasp, yang bisa aku jelaskan. Dan itu Mas Wanin. Oke, makasih banyak Mas Hanaf. Oke, teman-teman yang lain silakan jika ada ini apa pertanyaan, ada sanggahan lagi, mungkin untuk ngisi waktu Mas Hanaf. Gue ada pertanyaan nih. Jadi kalau misalnya dalam peta para logikawan, di peta filsafat logika, solusi Mas Hanaf itu solusinya dalam peta di mana kalau di peta para logikawan itu? Masuk solusi siapa? Solusi apa? Kayak misalnya apa solusi, saya rasa juga di filsafat logika ada isme juga kan, ada. Oh iya. Itu masuk solusi model apa namanya? Kalau Solusi model. misalkan benar-benar. Jadi sebenarnya kalau dituin kan ada tiga ya, ada tiga macam sebenarnya. Pertama itu yang cuman di proof-nya doang, yang kedua cuman di modelnya doang. Kalau di proof-nya doang itu ya kayak golongannya Vicky dan kawan-kawan. Kalau cuma di modelnya doang itu kayak si siapa Graham Priest itu kan, dia di bukunya kan dia cuma modelin doang bahwa udah nge-proof akhirnya mereka konsisten dan sound, akhirnya ya udah aku nggak perlu ngelihatin ini itunya di sintaksnya ya, cuman di semantiknya doang. Ada orang yang antar model, jadi uh, modelnya nggak hanya satu nih yang diuji, jadi ada banyak model itu. uh, beda. Tapi sebenarnya masuknya kalau di cara cara saya ini, metode saya ini sebenarnya masuknya ke yang model pertama, karena akhirnya yang dibahas baru sintaksnya doang, belum masuk ke modelnya. Dan itu makanya saya katakan sekali lagi itu ini belum selesai. Ada model lagi untuk ngejustifikasi di metalogiknya, di modelnya itu, untuk sebagai landasan yang
kokoh karena landasannya tadi kan akhirnya landasannya masih common sense, belum kita kejawantahkan ini common sense-nya dalam bentuk modelnya itu kan. Kalau misalkan kita model kan udah dijawantahin kayak misalkan caranya berhampris kayak FDA misal not A is true at world way if and only if itu udah kejuantahin apa yang dimaksud common sense-nya di situ, common sense yang ada dalam pikiran mereka udah dikejuantahin. Ini kayak belum, makanya perlu banyak hal yang harus didefinisi. Tapi di dalam itu tadi sebenarnya kalau ngelihat ada kalau saya berhenti di sini, misal berhenti cukup dalam solusinya seperti ini, akhirnya ada yang namanya filterism, seingat saya. Jadi kita cuma ngefilter aksiom yang menurut kita nggak masuk akal. Jadi belum ada model yang diberikan. Jadi cuma ngefilter. Oh ini aksiom ini nggak masuk akal, dihilangin. Itu baru masih tahapan ngefilter doang. Nah di situ sih, singkat saya. Ini itu Mas Wanin. Oke, thank you. Itu kayaknya Kak Dit tadi itu sedang ini mengangkat tangan. Silakan. Angkat tangan. Jika ingin open mic, Kak. Hai, bisa dengarkah? Bisa, jelas. Silakan. Enggak sih, ya. Makasih Mas siapa ya tadi? Mas Hanif atas penjelasannya. Cuman mungkin Mas ini aja sih Ahnaf, Mas. Mas Ahnaf. Iya ya, pokoknya Mas pemateri atas penjelasannya gitu. Terus enggak sih, maksudnya cuman pengen mungkin bisa di-replace antara si yang common sense, apakah yang dimaksud sama Mas pembicara itu common sense itu tuh apakah faults of psychology, for example. I mean, saya rasa kalau misalnya common sense itu mungkin termnya bisa diganti sama fault of psychology gitu Mas. Maksudnya karena kalau misalnya terkait sama aksi dibandingkan common sense, fault of psychology itself itu tuh lebih nantinya tuh nyambung terhadap beberapa term yang lain seperti kayak joint of attention atau joint of action sendiri, dan itu bisa untuk ngebaca tentang landscape of consciousness-nya seseorang dalam beraksi. Terus habis itu terkait sama yang tadi tentang intensi, mungkin bisa nambahin sedikit, dan terutama tadi contohnya Emas yang saya minum kopi dan satu waktu saya tidak minum kopi, seperti itu sejauh yang saya tahu, dan mungkin ada teman-teman yang juga Husserlian. Husserl sendiri itu kayak ngebedain sebenarnya ada dua intensi, namanya D intention dan juga P intention kayak begitu. D intention itu D di situ atas distal, maksudnya itu atas sesuatu yang kita sudah rencanakan sebelumnya seperti intensi pada umumnya mungkin. Dan P intention sendiri itu P di sini kayak approximation atau sesuatu yang pewujudan dari D intention sendiri itu tadi. Jadi maksudnya kalau misalnya tadi cuma disanggah antara saya minum kopi dan disanggah dengan saya tidak minum kopi, atau gimana tadi diksinya saya agak lupa. Kalau misalnya nanti ditarik lagi secara logika dan secara bukan cuma analisis ya, karena si Husserlian tadi itu tuh dikembangkan dalam rangka cognitive science sebenarnya. Itu akan memperkaya definisi tentang intensi itu sendiri gitu. Dan tadi terhadap yang abstraksi dan lain sebagainya, kalau misalnya yang lain selain si Husserlian itu tadi itu tuh ngetambahin intensi, bukan cuma D intention sama P intention, tapi juga ada M intention atau motoric intention. Itu tuh cuman kayak untuk menjawab apakah seseorang yang dia itu tuh mengangkat pompa semisal, dan habis itu ada keracunan di sekitar rumah penduduk, apakah bisa dikatakan bahwa si orang itu tadi itu tuh mengangkat pompa dalam rangka memang ingin meracuni warga sekitar, atau dia mengangkat pompa ya karena tangannya itu ingin mengangkat pompa, seperti itu sih. Tapi appreciate sama teman-teman, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Dit ya. Oke, gimana Mas Ana? Langsung tanggapannya tadi. Gimana kalau ditabrakkan dengan tadi yang disampaikan oleh Kak Dit itu? Kalau ditabrakan ya misalnya dengan tadi Husserlian dan lain-lain, kayaknya ya kalau misalkan dari contoh-contohnya yang tadi dilihat ya sebenarnya ya bahwa kalau kita ngeredefinisi apa yang dimaksud dengan common sense jadi folk, sebenarnya nggak folk juga, karena kalau kita bicara tentang logik itu folk, akhirnya kita ngikutin orang-orang yang ada di Twitter gitu loh. Logik akhirnya ngikutin orang-orang yang ada folk psychology, akhirnya kita ngikutin kayak apa ya, ngikutin orang-orang, akhirnya bukan itu tapi poin dari common sense.
Jadi common sense itu bukan kecommon dalam arti banyak orang. Banyak sih kalau aku yang aku pikirin. Karena kalau misalkan dibalikin ke koin, arah dari common sense sebenarnya dalam logik nggak ke sana. Tapi arahnya adalah tentang bagaimana mengklarifikasikan kemampuan kecommon. Ya, bukan mengklirkan bagaimana jalan pikir kita gitu loh. Jadi bukan hanya banyaknya orang, tapi common sense ini maksudnya adalah tentang kemampuan reasoning kita itu sendiri sebenarnya ngerujuknya ke sana. Karena kalau misalkan ngikutin banyak orang, kayak sama kayak yang itu tadi, sama yang saya contohin tadi ya, gimana kita bisa ngikutin orang-orang banyak? Karena akhirnya kalau definisiin common sense itu ke banyak orang, common sense is uncommon kalau bagi saya sendiri di sini rada kontinental saya ini sekarang ya. Common sense is uncommon pada akhirnya, ya karena nggak banyak yang nggak masuk akal kok orang-orang gitu loh. Nggak bisa diterima akal sehat bagaimana cara pikir kita meskipun mereka mendaku tentang logik misalnya kayak gitu. Nggak 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 ada yang bisa kita nggak masuk akal. Ya akhirnya kita kembali ke definisi awal tadi tentang klarifikasi bagaimana pikiran kita dikelirkan tentang hal itu, dan akhirnya kembali lagi ke seperti math ya, kembali ke modelnya. Ya bukan berarti saya relativis ya, karena hubungan antara model dengan logik itu sendiri ya bukan bukan yang relatif gitu. Bukan berarti segala hal bisa di-prove lewat model gitu. Ya ada beberapa hal yang not true dalam model tertentu kan gitu. Jadi ada arahnya, nggak selalu semuanya benar atau trivialism kayak muridnya si Rampir, beda cerita. Tapi kalau untuk tadi tentang intention dan lain-lain, kan intention kan akhirnya kan eh, bukan ke eh, eksternal ya dalam arti aksesibilitasnya, tapi ke konten dari itunya sendiri. Tapi ya kalau misalkan kita membedakan konten dengan banyak ya, mungkin akhirnya masuknya ke metafisik ya. Dan arah untuk mendegasiin itu saya belum bisa masuk ke dalam metafisiknya itu. Namun bukan ke metafisiknya sih, tapi ke bagaimana ini eh, kita ngereasonnya. Mungkin saya bisa sepakat. Di sini saya baca dulu Mbak Didi tentang hal itu. Belum bisa menentukan apakah saya sepakat atau tidak sebenarnya sekarang. Karena saya belum baca juga. Saya bisa dalam di sana dan bisa menerapkan beberapa teori metafisik yang ada di situ ke dalam sebuah teori logik. Mungkin ya terima kasih sekali lagi. Itu. Oke, Itu Mas Banin. oke, makasih. Gimana Kak Dit, ada tambahan? Apakah sudah tepat tadi dari Ah, Ana? Iya Mas, enggak sih, makasih banget penjelasannya gitu. Itu kalau misalnya diterusin mungkin agak sedikit panjang, karena kalau misalnya Folk of Psychology itself itu tuh nanti bisa berbicara tentang narasi, di mana narasi itu nanti tuh juga kayak ngebentuk tentang cara berpikir dan lain sebagainya dan macam-macam gitu. Jadi semoga bisa ketemu di diskusi selanjutnya gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Ya. Kak Dit. Iya sih, udah juga harus ada diskusi lagi. Jadi gimana Mas Zanin ini? Ini kalau Mas Jesse ya, Iya, mungkin sekali kembali ke logika tradisional, sekalian bagus untuk lebih ke psikal. Jujur saya pribadi iya, karena sekali-kali kita kembali ke klasik itu untuk salah satunya adalah mocking ya, mocking klasikal. Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang satu hal yang klasik ya nggak masalah, karena kita dapat insight kok kadang-kadang dari apa yang di klasik. Bahkan kalau kita bicara tentang non classical logic, banyak sekali insight-insight yang didapatkan dari eh, teorinya Aristoteles justru. Kayak si battle misalkan, battle si itu. If the yang itu di temporal logic ya itu ya. Paradoks teman bahwa kalau besok besok itu ada perang dan besok nggak ada perang, berarti kita udah tahu dong gitu loh kalau masa depan itu bakal itu. Jadi jadi istilahnya dengan demikian kita udah tahu bagaimana masa depan akan terjadi kan seperti itu. Itu gimana? Padahal seharusnya masa depan itu kontingen. Nah, itu bisa dijelaskan lewat non psikologi juga hendak menjelaskan itu juga banyak insight-insight yang didapatkan dari hal-hal yang klasik, logika yang klasik. Sebenarnya nggak masalah. Ya mereka good meskipun gagal. Good dalam arti memberikan kita insight seperti itu.
Oke, thank you Mas Hanaf idenya, jawabannya. Hmm. Oke, tinggal 10 menit lagi teman-teman. Saya rasa masih bisa dimanfaatkan ya, satu atau dua pertanyaan. Jadi terima kasih Kak Dit atas itunya, Hmm. juga responnya tadi. Saya rasa ini perlu ya ada diskusi selanjutnya itu. Kayaknya metafisika melawan logika. Apakah logika sudah mencukupi dirinya sendiri? Apakah kita perlu masuk-masuk? Saya aku cukup gatel dengan jawaban Mas Hanaf yang terakhir atas jawabannya Kak Dit tadi. Jadi Mas Hanaf mengimplikasikan seakan-akan itu butuh metafisika untuk melengkapi logika tadi. Kayak tadi seakan-akan butuh ada apa doktrin metafisika tertentu sehingga logika bisa lengkap. Itu sejauh apa Mas Hanaf menggrabs anggapan itu? Hmm, saya sebenarnya tadi nggak bilang harus ada metafisika ya, tapi bisa jadi ada loh asumsi-asumsi metafisik itu tadi sebenarnya. Ya, kalau misalnya kita bicara di non klasikal gimana, sebenarnya penolakan tentang dialektika itu kan sebenarnya metafisik juga pada akhirnya kan ya. Kayak dialektika sebenarnya dari para konsisten itu ditarik, didrive dari konsisten itu ya metafisik juga bahwa ada suatu hal yang eh, benar eh, dan tidak benar secara bersamaan tapi non trivial. Sebenarnya juga metafisik juga bagaimana dia menjelaskan tentang dunia, tentang realitas dari suatu hal yang kontradiktif misalkan yang inkonsisten seperti itu. Ya ada, tapi ya nggak semuanya gitu loh. Ya nggak bisa mengeneralisir hal tersebut karena kalau gitu akhirnya semuanya metafisikal gitu loh. Padahal ya nggak semuanya metafisikal, nggak semuanya metafisikal eh, dalam arti butuh metafisik. Tapi kita bisa masukkan asumsi-asumsi itu in order to uh, memperkuat ground atau reasoning terhadap suatu sistem tertentu. Nah, seperti itu, Mas Bani. Oke, makasih Mas Hanaf. Ini cuma ada yang lucu aja di komen chat nih. Inu mau tanya Kak Didinya sudah keluar terusan. Mohon maaf ya, mungkin nanti di pertemuan selanjutnya. Oke, intermezzo aja. Oke, gimana teman-teman? Yang lainnya ada pertanyaan? Saya rasa masih ada 5 menit. Jadi kemana-mana ini. Ya, oke. Oke, ini ada minta konfirmasi. Mungkin pertanyaan terakhir ya. Sebelum kita tutup hari logika sedunia dengan Zeno ini. Terima kasih Mas Hanaf untuk konfirmasi. Klasikal logik yang sedang dibahas topik ini maksudnya logika modern yang klasik kan ya? Bukan logika Aristotelian. Kadang-kadang mungkin ada yang salah mengerti. Mungkin bisa dielaborasi Mas itu. Klasik ada dua, Mas. Jadi kalau misalkan kita bicara yang sekarang ini proposisional, itu sebenarnya dari logikanya Stoik. Kalau misalnya dari sejarahnya, jadi ada Stoik, logik itu ada dua, logikanya Stoik sama logikanya Aristotelian yang apa namanya itu kategorikal. Jadi ada kategorikal, ada klasikal ada dua. Ada kategorikal, ada proposisional. Proposisional itu punya Stoik. Nah, nanti kalau misalkan di modern, itu zamannya Frege Russell, dia menggabungkan dua hal itu kan. Jadi namanya itu first order itu ya, first order logic atau predicate calculus itu gabungan dari Stoik sama Aristotelian. Ya sebenarnya aku bilang klasik yang di sini ya karena jelas tadi kita Pak P Makaki dan bla 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 itu ya ngerujuknya ke Stoiknya. Tapi kalau ngerujuknya ke itunya tadi juga sebenarnya udah dikritik sama si Russell sih kalau misalkan Aristotelian. Itu skripsi saya itu tentang hal itu, bagaimana kritik-kritik Russell terhadap Aristoteles itu dan bagaimana rusaknya logikanya Aristoteles. Sebenarnya kalau bisa dibilang logika Aristoteles ya misalnya problemnya misalkan semua manusia adalah mamalia. Subjeknya siapa? Pertanyaannya. Jadi itu keliru juga sebenarnya di Aristotelian. Itu ada di skripsi saya masih ingat. Apakah subjeknya manusia? Kalau bagi Aristoteles manusia ya. Subjeknya ya dan predikatnya adalah mamalia. Keliru. Padahal predikatnya adalah manusia juga predikat. Gitu. Manusia juga predikat, mamalia juga predikat. Dan semua itu bukan semua manusia, tapi semua X. Akhirnya yang diklarifikasi oleh si Russell. Ada kekeliruan dalam struktur logik yang ada di Aristoteles. Akhirnya makanya penggabungan-penggabungan itu penjelasan mungkin itu. Oke, Mas Hanaf, terima kasih banyak atas presentasinya dan makasih juga udah jelasin dan menjawab semua pertanyaan. Oke, teman-teman, saya rasa kita akan akhiri acara hari ini.
Terima kasih banyak untuk semua partisipan selama 2 hari ini. Terima kasih banyak sudah bersama Zeno selama 2 hari untuk merayakan Hari Logika Sedunia. Saya mengucapkan terima kasih untuk semua pembicara. Hari pertama Mas Susiawan, kemudian Mas Danin, kemudian Mas Aino, dan Mas Hanaf hari ini, dan semua teman-teman yang datang. Terima kasih banyak sudah hadir. Terima kasih banyak Mas Hanaf sudah memberikan presentasi yang mantap. Kita akan lanjutkan, Terima kasih, kita teman-teman. menjadi sebagai pemantik untuk kita berikutnya akan mendiskusikan hal lain. Oke, selamat Hari Logika semuanya. Terima kasih banyak. Kita akhiri pertemuan kita hari ini. Terima kasih banyak. Dadah. Thank you, Naf. Thank you banget. Siap Bang. Terima kasih Bang. Mantap.